Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan kaidah penulisan item. Kaidah penulisan item yaitu untuk menghasilkan item dengan kualitas yang baik, yang berfungsi selaras dan signifikan sebagai bagian dari skala serta mendukung validitas konstruk yang dibangun. Maka harus ditulis mengikuti indikator yang ada dan berpedoman pada kaidah penulisan. Gunakan kata dan kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti oleh responden. Namun tetap harus mengikuti tata tulis dan tata bahasa Indonesia yang baku. Kalimat yang rumit hanya menyulitkan subjek dalam memahami maksud item. Subjek mudah salah paham dan akibatnya tentu saja jawaban yang diberikan tidak benar. Dalam menggambarkan dirinya, penggunaan bahasa Indonesia sudah menjadi keharusan, kecuali subjek tidak mengerti bahasa Indonesia, maka item bisa ditulis sesuai dengan bahasa yang dipahami. Yang ketiga yaitu tulis item dengan berhati-hati sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda terhadap kata istilah yang digunakan. Hindari penggunaan istilah-istilah khusus yang dikenal hanya dalam lingkungan terbatas. Ingat bahwa penulisan item harus selalu mengacu pada indikator keperilakuan. Karena itu, jangan menulis item yang langsung berkaitan dengan atribut yang diukur. Hendaknya dibuat item yang serupa sesuatu pernyataan tidak langsung mengenai kecemasan sebagai atribut yang diukur, tetapi berupa pernyataan mengenai indikator keperilakuan seperti saya sulit untuk berkonsentrasi dengan pekerjaan bila mengingat masa pensiun yang sudah dekat, yang mengacu pada gangguan konsentrasi sebagai salah satu indikator kecemasan. Selalu perhatikan indikator perilaku apa yang hendak diungkap sehingga stimulus dan pilihan jawaban tetap relevan dengan tujuan pengukuran. Biasanya ketika penulis item telah menghabiskan banyak waktu dan pemikirannya dalam membuat item sehingga ada kecenderungan untuk kehilangan arah sehingga secara tidak sadar menulis item yang sebenarnya tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Cobalah menguji pilihan-pilihan jawaban yang telah ditulis. Adakah perbedaan arti atau makna antara dua pilihan yang berbeda sesuai dengan indikator keperilakuannya? Apabila tidak ada beda, maka yang jelas item yang bersangkutan tidak memiliki daya benda. Fungsi item sebenarnya adalah membedakan individu pada aspek yang diukur berdasarkan respondennya terhadap item tersebut. Perhatikan bahwa isi item tidak boleh mengandung social desirability yang tinggi, yaitu item yang isinya sesuai dengan keinginan sosial umumnya atau yang dianggap baik oleh norma sosial. Item yang telah bermuatan social desirability tinggi cenderung akan disetujui atau didukung oleh orang semata-mata orang berpikir normatif, bukan karena item itu sesuai dengan perasaan atau keadaan dirinya. Contoh, untuk pengukuran asertivitas suatu item, seorang yang menyalakan rokok dan bisa ber-AC yang sedang Anda tumpangi. Saya tegur dengan sopan dan baik-baik. Saya tunjukkan bahwa saya terganggu dan sangat jengkel. Item di atas nampak mengandung social desirability. Pilihan jawaban A mencerminkan perilaku yang sesuai dengan normal sosial pada umumnya, sehingga cenderung akan dipilih oleh responden. Contoh lainnya adalah, meskipun untuk meningkatkan karir, saya tidak boleh berbuat curang terhadap teman kerja. Tentu, semua orang akan cenderung memilih jawaban positif S atau SS, karena itulah bentuk jawaban normatif yang sesuai dengan norma sosial. Untuk menghindari stereotip jawaban, sebagai item dibuat dalam arah favorable dan sebagian lain dibuat arah tidak favorable. Hal ini terutama benar pada item-item skala pada format respondennya berupa pilihan jawaban yang berjenjang dari STS ke SS. Pada format ini, responden yang sikapnya konsisten akan segera menyadari bahwa jawabannya selalu pada salah satu ujung kontinum saja sehingga untuk jawaban item selanjutnya akan mengikuti pola yang terjadi. Demikian beberapa di antara kaidah terpenting dalam penulisan item diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas item, khususnya daya diskriminasi dan validitas item dalam skala psikologi. Judul dan sampul.
Hal yang paling nampak pada sampul depan buklet skala adalah judul skala. Selain mempertimbangkan jenis huruf dan ukurannya, judul skala juga harus dibuat dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Kebanyakan skala tidak diberi judul yang menunjukkan langsung objek yang diukur, terutama kalau objek ukur berhubungan dengan hal yang sensitif. Jika skala yang dirancang diberi judul sesuai dengan objek yang diukur, takutnya akan membuat responden akan berusaha untuk memanipulasi jawaban, bukannya yang sebenarnya sesuai dengan keadaan dirinya, tetapi yang sekiranya akan mendatangkan kesan baik mengenai diri mereka. Format, tata letak, dan tata tulis. Format menyangkut bentuk item yang telah dipilih seperti bentuk pilihan ganda, bentuk dikotomi, ya, tidak, atau bentuk setuju, tidak setuju, bentuk memilih posisi sepanjang suatu garis kontinum, dan sebagainya. Kebanyakan responden lebih menyukai memilih respon dengan memberi tanda silang, misalnya, daripada memberi respon yang harus ditulis sendiri. Banyak sekali variasi tata letak dan tata tulis item yang ada sehingga tidak dapat dicontohkan semuanya. Salah satu contoh penulisannya adalah kemampuan bahasa Inggris Anda sangat baik. Teman-teman minta diberi kursus, maka Anda menyarankan ikut kursus yang resmi. Yang kedua, bersedia bila tidak sibuk. Yang ketiga, menerima permintaan itu dengan senang hati. Tipe huruf atau font yang digunakan harus diutamakan jenis yang bentuknya sederhana dan tidak sulit dibaca. Baru kemudian dipertimbangkan masalah estetika atau keindahannya. Huruf dekoratif memang enak dilihat, namun tidak selalu mudah terbaca, maka mengurangi kewibawaan skala. Identitas. Responden akan diminta untuk mengisi beberapa data atau keterangan yang telah menyangkut identitas dirinya. Apabila dalam penggunaan skor skala tidak diperlakukan nama responden, maka sebaiknya responden tidak diminta untuk mencantumkan namanya. Berlaku juga pada data seperti usia, agama, suku, dan semacamnya yang dianggap pribadi. Semakin sedikit data pribadi yang diminta, semakin bebas responden dalam menyatakan perasaannya sewaktu menjawab skala. Petunjuk. Buatlah petunjuk yang jelas tapi cukup ringkas. Langsung menunjuk kepada cara memberikan jawaban, jangan bertele-tele. Yang kedua, rangkaian kalimat yang panjang guna meyakinkan responden mengenai manfaat dan tujuan skala sayangnya dimasukkan dalam bagian pengantar, bukan dalam bagian petunjuk pengerjaan. Contoh, petunjuk pengerjaan berikut ini terdapat sejumlah uraian singkat mengenai situasi yang diandaikan benar-benar terjadi pada diri Anda. Anda diminta untuk memilih salah satu dari pilihan tindakan yang akan lakukan jika di dalam situasi tersebut. Berikan pilihan Anda dengan memberi tanda silang pada huruf di depan pilihan jawaban yang tersedia. Anda bebas menentukan